selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan membawa materi yang bertema manusia dan lingkungan. Baik, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Maria Andriana Soti. Perkenalkan nama saya Yuliana Octavia Nabila. Perkenalkan nama saya Yoga Christian. Perkenalkan nama saya Paulania Lestari Ayu. Perkenalkan nama saya Agatha Winda. Baiklah, kami akan memulaikan materi pada hari ini. Kata pengantar dari makalah kami, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, penulis memahami makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersikap membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik, dan penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, daftar isi dari makalah kami. Yang pertama, bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Bab yang kedua terdiri dari ekologi, lingkungan manusia, dan hubungan sosial dalam komunitas. Selanjutnya, dampak sosial dari perubahan sosial. Bab yang ketiga, penutupan, terdiri dari kesimpulan, saran, lampiran, dan daftar pustaka. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudara Winda. Latar belakang lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Faktor lingkungan yaitu tanah, iklim, topografi, sumber daya alam dapat menjadi prakondisi bagi sifat dan perilaku manusia. Lingkungan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia pun dapat mempengaruhi lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu ekologi? Yang kedua, bagaimana hubungan sosial dalam komunitas? Dan yang ketiga, apa saja dampak sosial dari perubahan lingkungan? Tujuannya, mengetahui hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, dapat menjelaskan materi lingkungan dan manusia, dan menambah wawasan. Berikutnya, mempelajari ekologi dalam lingkungan dan manusia. Berikutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Ekologi. Secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.
Secara definitif, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebagai sebuah ilmu, ekologi berkembang pesat setelah tahun 1900 yang kemudian berlanjut dengan kenalnya pula ilmu tentang lingkungan hidup ataupun biologi lingkungan. Manusia dan lingkungan. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Lingkungan mencakup unsur-unsur fisik seperti tanah, air, udara, dan organisme lain, serta unsur sosial seperti interaksi manusia, budaya, dan ekonomi. Secara umum, lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan komponen lingkungan yang berasal dari alam seperti hutan, laut, sungai, gunung, dan udara. Poin yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang diciptakan atas atau diubah oleh manusia seperti bangunan, jalan, dan perkotaan. Lingkungan sangat penting karena interaksi antara manusia dan lingkungannya mempengaruhi keseimbangan ekosistem serta kualitas hidup makhluk hidup. Ciri-ciri lingkungan dapat dilihat dari berbagai aspek yang berbeda. Berikut adalah beberapa ciri umum lingkungan. Yang pertama, fisik atau biologis. Yang kedua, kimia. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, ekologis. Semua ciri ini saling berhubungan dengan dan bersama-sama membentuk ekosistem yang mendukung kehidupan. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir, berbahasa, dan berbudaya yang membedakannya dari makhluk hidup lain. Manusia termasuk dalam spesies Homo sapiens dan dikenal memiliki kecerdasan, kemampuan untuk berinovasi, serta adaptasi yang kompleks terhadap lingkungannya. Ciri-ciri manusia. Manusia memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari makhluk hidup lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri manusia. Yang pertama, bipedalisme. Yang kedua, kecerdasan dan rasionalitas. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Yang keempat, kesadaran diri. Yang kelima, emosi dan sosialitas. Yang keenam, budaya peradaban. Yang ketujuh, penggunaan alat dan teknologi. Dan yang terakhir, kedelapan, moralitas dan etika. Ciri-ciri ini memungkinkan manusia untuk berkembang sebagai spesies yang dominan di bumi dan membangun peradaban yang kompleks. Hubungan antara lingkungan dan manusia. Yang pertama, ketergantungan manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, pengaruh manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga, upaya manusia dalam melestarikan lingkungan. Kesadaran akan hubungan ini mendorong manusia untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Hubungan sosial dalam komunitas. Pengertian hubungan sosial seringkali terjadi karena semua manusia melakukan setiap waktu dengan orang lain. Begitu juga dengan kamu. Sama seperti semua orang, kamu juga pasti memiliki banyak hubungan sosial dengan banyak orang di luar sana. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan sosial dan komunitas. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, nilai dan norma. Yang ketiga, jaringan sosial. Yang keempat, solidaritas. Yang kelima, konflik dan resolusi. Yang keenam, peran dan status.
Hubungan sosial yang baik dan harmonis dalam komunitas sangat penting untuk mencapai kebersamaan, kesejahteraan, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Ciri-ciri dari hubungan sosial. Hubungan sosial juga ditunjukkan dengan ciri-ciri tertentu. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Jenis-jenis hubungan sosial. Yang pertama, hubungan sosial asosiatif. Hubungan sosial asosiatif sendiri terdiri dari 3 hal, yakni kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Kerjasama menjadi hal yang sering kita lakukan, terutama dalam dunia pekerjaan. Kerjasama sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Akomodasi gagal atau bahkan. Yang kedua, akulturasi. Hal ini sendiri dapat kita lihat pada masyarakat Indonesia yang telah menjadi warisan budaya bangsa, terinterpretasi ke dalam unsur budaya yang ada seperti simbol, praktik sosial, adat istiadat, dan masih banyak lagi yang dijelaskan pada buku Harmoni dalam Keragaman Budaya. Yang kedua, proses sosial disosiatif. Sama seperti hubungan sosial asosiatif, hubungan sosial disosiatif juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu persaingan kontroversil dan konflik. Yang pertama, persaingan kompetisi. Yang kedua, kontroversi. Yang ketiga, konflik. Faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Biar bagaimanapun, hubungan sosial tidak akan terjadi begitu saja. Untuk membuat sebuah hubungan sosial, maka kita membutuhkan beberapa faktor pendorong. Di antaranya, yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, simpati. Dan yang kelima, empati. Yang keenam, motivasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bila. Dampak perubahan sosial dalam lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak perubahan sosial dalam lingkungan. Dampak positif. Peningkatan kualitas hidup, perubahan sosial, terutama yang didorong oleh kemajuan teknologi dan ekonomi, seringkali meningkatkan standar hidup masyarakat. Contohnya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Dampak negatif, ketimbangan sosial. Perubahan sosial yang cepat kadang memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat urban, perubahan antara kelompok yang lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan yang tertinggal dapat memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Perubahan dalam struktur masyarakat, migrasi dan pemukiman. Migrasi dari desa ke kota atau antar negara menyebabkan perubahan demografi yang mempengaruhi tata ruang dan ekosistem lingkungan setempat. Transformasi pekerjaan dan ekonomi. Perubahan pola pekerjaan, revolusi industri atau kemajuan teknologi mengubah pola kerja tradisional yang berdampak pada lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih intensif dan perubahan penggunaan lahan.
Perubahan sosial dalam respon terhadap lingkungan. Perubahan kebijakan pemerintahan. Perubahan sosial sering mendorong perubahan dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada lingkungan, seperti regulasi polusi, pengolahan limbah, dan kebijakan konservasi alam. Cara mengatasi perubahan sosial dalam lingkungan. Mengatasi dampak positif. Ada beberapa cara untuk mengatasi dampak positif perubahan sosial pada lingkungan. Contohnya, angka kebijakan dan program yang akan membantu mempromosikan penggunaan yang berkelanjut dari sumber daya. Ini dapat melibatkan mengembangkan kebijakan dan program yang akan membantu mempromosikan penggunaan yang berkelanjut dari sumber daya seperti air, udara, dan tanah. Baik, materi akan dilanjut oleh Riana. Mengatasi dampak negatif. Ada beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif perubahan sosial pada lingkungan. Contohnya, mempromosikan penggunaan tanah yang berkel. Ini dapat melibatkan mengedukasikan orang tentang pentingnya menggunakan tanah yang berkelanjutan dan memberikan alat dan sumber daya yang membutuhkan untuk melakukannya. Secara keseluruhan, mengatasi dampak negatif perubahan sosial pada lingkungan akan memerlukan kombinasi tindakan pemerintah, inisiatif swasta, dan upaya individu. Penting untuk bekerja sama untuk mencari solusi yang akan membantu mengurangi dampak perubahan sosial pada lingkungan dan mempromosikan penggunaan yang berkelanjutan dari sumber daya. Bab yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan, ekologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari interrelasi pola dan dinamika hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik sesamanya dan dengan komponen tidak hidup. Ekologi juga membuat batasan antara satu bidang ilmu dengan ilmu lainnya menjadi terhubung, sehingga ekologi dapat dikatakan merupakan basis ilmu dari semua cabang ilmu yang ada. Mengenai hubungan manusia dan lingkungan, bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi. Manusia bergantung pada lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti udara bersih, air, pangan, dan tempat tinggal. Di sisi lain, aktivitas manusia seperti industrialisasi, pertanian, urbanisasi, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengubah dan merusak lingkungan secara signifikan. Hubungan ini membawa berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, polusi, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi manusia. Ketidakadilan lingkungan juga kerap muncul, di mana kelompok miskin dan rentan seringkali menjadi paling terdampak. Namun manusia juga memiliki kemampuan untuk melindungi dan memulihkan lingkungan melalui kebijakan berkelanjutan, inovasi, teknologi, serta perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dengan memahami dan menghargai keterkaitan antara manusia dan lingkungan, kita dapat menciptakan
keseimbangan yang lebih baik demi keberlanjutan bagi generasi mendatang. Selanjutnya, saran dari makalah kami kepada masyarakat yang sudah memahami makalah ini, ada beberapa saran yang kami sampaikan. Manusia sangat berhubungan dengan lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, manusia harus mampu menjaga eksistensinya dalam sosialisasi dengan manusia lainnya di lingkungannya. Manusia juga memiliki problema dalam kehidupan, sehingga manusia dituntut untuk mampu menangani problema tersebut. Selanjutnya, lampiran dari makalah kami. Yang pertama, apa itu ekologi? Istilah ekologi awal mulanya diperkenalkan oleh seorang pakar biologi dari Jerman bernama Ernst Haeckel pada tahun 1869. Secara etimologi, istilah ekologi berasal dari suku kata bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan secara harfiah. Ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Secara definitif, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Lampiran yang kedua, jelaskan apa arti penting hubungan sosial dalam komunitas. Yang pertama, hubungan sosial dalam komunitas merujuk pada interaksi dan ikatan yang terbentuk antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Hubungan ini penting karena membentuk dasar dari kehidupan sosial dan memungkinkan terjadinya kerjasama, kohesi sosial, dan keberlanjutan komunitas. Faktor pendorong terjadinya hubungan sosial contohnya imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Lampiran yang ketiga, penyebab terjadinya dampak positif dan negatif perubahan sosial dalam lingkungan. Yang pertama, dampak positif, meningkatkan kualitas hidup, inovasi teknologi dan lingkungan, modernisasi dan peningkatan fasilitas publik, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Penyebab yang kedua, dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan, degradasi lahan, dan ketimpangan sosial, penggeseran nilai dan budaya lokal. Daftar pustaka dari makalah kami terdiri dari 5 referensi. Yang pertama, ditulis oleh Sapitri Putra dan Mariani pada tahun 2020. Buku yang berjudul Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup, tempat penerbitan Jakarta PT Pustaka Mandiri. Lampiran yang kedua kami dapat dari artikel Institut Pertanian Bogor atau Manajemen Kualitas atau Pengertian Manusia dan Lingkungan. Referensi yang ketiga kami ambil dari artikel mengenai jenis-jenis hubungan sosial beserta bentuk dan penjelasan sosial dalam masyarakat. Referensi yang keempat kami ambil dari artikel
literasi atau hubungan sosial, dan pengertian hubungan sosial. Referensi yang kelima kami ambil dari artikel menjelaskan perubahan sosial, penyebab dan dampak lingkungan dan manusia. Baik, sekian makalah dari kelompok kami. Kiranya ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, atau kekurangan dari makalah kami sangat menerima saran dan kritik dari pendengar dan dari pembaca yang memahami materi kami. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.